Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di alam yang jarang tersentuh manusia. Di sini, setiap cerita menyimpan rahasia kelam yang tak pernah kalian bayangkan. Di balik senyum tersimpan teror yang tak terlihat. Apakah kalian siap menyelami kegelapan bersama kami? Inilah Alam Misteri. Desa Randu Alas terkenal sebagai desa yang tenang. Sawah hijau membentang di kiri kanan jalan. Suara burung dan gemericik air irigasi mengiringi hari-hari warga. Namun, ada satu malam yang selalu membawa rasa takut bagi semua orang. Malam Jumat Kliwon. Sejak sore, suasana desa berubah. Warga menutup pintu lebih cepat, lampu rumah dipadamkan sebelum tengah malam, dan jalan desa menjadi sepi seperti kampung mati. Anak-anak dilarang main di luar, bahkan sekadar duduk di teras. Hanya suara jangkrik dan lolongan anjing yang sesekali terdengar menambah tebal suasana mencekam. Di tengah kebiasaan itu, Siti menjalani hidupnya dengan berat. Ia adalah janda muda berusia sekitar 25 tahun. Baru 2 tahun ia kehilangan suaminya karena sakit keras. Sejauhnya totikno, kulitnya bersih, tubuhnya masih terawat. Siti tidak pernah berniat menggoda siapapun. Tetapi justru itulah yang membuatnya jadi bahan gunjingan. Istri-istri di desa merasa terancam, apalagi ketika melihat suami mereka kadang melempar senyum atau sekadar menyapa Siti. Mereka menganggap senyum itu lebih dari sekadar basa-basi. Lihat saja si Siti itu, jalan sebentar saja sudah pamer tubuh, bisik seorang ibu di warung. Iya, kayak enggak ada rasa malu, padahal baru ditinggal suaminya, sambung yang lain. Siti sering mendengar potongan kalimat semacam itu. Setiap kali lewat, ada saja tatapan sinis yang terasa menusuk. Kiwianya Siza menunduk dan melanjutkan langkah. Kadang bibirnya bergetar menahan air mata, tetapi ia tidak ingin terlihat lemah. Yang membuatnya lebih sakit adalah kenyataan bahwa para lelaki justru semakin sering mencari alasan untuk berbicara dengannya. "Sit, beli beras di rumahku saja. Sekalian bisa ngobrol sebentar," ucap Pak Arif, tetangga depan rumah. Siti tersenyum kaku. "Enggak usah, Pak. Saya sudah biasa ke pasar sendiri." Kalimat itu diucapkan pelan, berharap tidak menyinggung. Namun di balik jawaban singkatnya, Siti merasa muak. Julisulah pemaksud teman Pak Arif. Ya jelas tuh kalau obrolan sebentar hanyalah alasan kosong. Konflik demi konflik menumpuk. Di satu sisi, Siti berusaha menjaga martabatnya sebagai perempuan yang ditinggal suami. Di sisi lain, gosip tidak pernah berhenti, dan sikap lelaki desa semakin membuatnya terpojok. Wajah-wajah perempuan desa selalu memandangnya seolah ia penyebab retaknya rumah tangga mereka. Yang paling keras menentang Siti adalah Bu Surti, istri Pak RT. Sejak lama ia merasa suaminya terlalu ramah kepada Siti. Padahal Pak RT hanya sekadar menyapa biasa, tetapi di mata Bu Surti, itu sudah cukup membuat hatinya terbakar. "Kalau kau pikir aku nggak lihat, salah besar, Pak," kata Bu Surti suatu malam. Pak RT hanya menghela napas. "Aku cuma menyapa. Dia itu tetangga. Jangan terlalu curiga." "Curiga? Kau kira aku buta?" "Perempuan itu memang penggoda. Matanya selalu melirik laki-laki," balas Bu Surti dengan nada tinggi. Pertengkaran itu membuat suasana rumah tangga mereka tegang. Pak RT mencoba menenangkan, tapi Bu Surti tidak mau mendengar. Ia sudah yakin bahwa Siti adalah ancaman. Suatu sore, ketika Siti pulang dari pasar membawa sayur, Bu Surti sengaja menghadang di depan jalan. Versi lainku memperhatikan dari jauh. "Pura-pura tidak peduli. Kau itu tidak tahu malu, Sid. Rumah tangga orang kau rusak. Suami-suami orang kau goda," kata Bu Surti tajam. Siti tertegun, wajahnya memucat. "Saya nggak pernah, Bu. Jangan fitnah saya." "Fitnah? Semua orang sudah tahu kelakuanmu. Kau kira aku nggak dengar?" Air mata Siti jatuh juga meski ia berusaha menahan. "Saya ini cuma janda, Bu. Saya nggak punya siapa-siapa. Jangan benci saya begini." Namun kata-kata itu justru membuat Bu Surti makin marah. "Justru karena kau janda kau cari perhatian laki-laki." Tunggakkan diam. Warga yang melihat hanya saling berbisik. Ada yang merasa kasihan pada Siti. Ada yang diam-diam setuju dengan Bu Surti, tetapi tidak ada yang berani campur tangan. Siti akhirnya berlalu dengan langkah gemetar, sementara Bu Surti menatap penuh kebencian.
Malam itu ketika desa sudah mulai sepi, Siti duduk di ruang tamu rumahnya. Lampu minyak redup, angin berhembus lewat celah dinding bambu. Ia memeluk lututnya, menatap kosong ke lantai. Kata-kata Bu Surti terus terngiang membuat dadanya sesak. Ia merasa benar-benar sendirian. Di rumah lain, Bu Surti juga tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi amarah. Dia melihat bayangan suaminya tersenyum pada Siti. Bayangan yang sebenarnya hanya ada di kepalanya sendiri. Tangannya mengepal, matanya merah, dan ia membisikkan kata-kata pelan. Kalau orang biasa tidak bisa menghentikanmu, Sudi tahu cara lain. Suasana rumahnya gelap, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Malam Jumat Kliwon semakin dekat, dan dendam di hati Bu Surti semakin kuat. Ia memendam niat yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Niat yang membuat tubuhnya sendiri bergetar antara takut dan nekat. Di luar, anjing menggonggong panjang, seakan merasakan sesuatu. Angin kencang membuat daun pintu berderit, dan Bu Surti menutup matanya erat. Ia tahu malam itu ia sudah melangkah terlalu jauh dalam batinnya sendiri, seolah menghitung rasa resah yang terus menumpuk di dadanya. Ia duduk di kursi kayu dengan mata terpejam, tangannya menggenggam erat kain sarung. Bayangan Siti yang tersenyum samar di pikirannya membuat hati Bu Surti makin terbakar. Semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin jelas rasa cemburu yang merongrong. Ia sudah bertekad, kalau cara biasa tidak mampu menjauhkan Siti, ia akan mencari jalan lain. Saat fajar hampir menyingsing, Bu Surti membuka pintu rumah dan melangkah keluar. Angin pagi yang dingin tidak bisa menyejukkan hatinya. Ia berjalan menyusuri jalan tanah yang masih basah oleh embun. Warga yang berpapasan hanya melirik sekilas, heran melihat Bu Surti keluar rumah sepagi itu dengan wajah kusut. Tidak ada yang berani bertanya. Semua tahu, bila wajah Bu Surti sudah seperti itu, artinya ia sedang dilanda amarah yang tidak bisa diganggu. Langkahnya berhenti di depan sebuah gubuk tua di ujung desa. Gubuk itu dikelilingi pohon bambu yang rimbun. Suasananya selalu membuat bulu kuduk berdiri. Disitulah Mbah Rondo tinggal, dukun tua yang namanya sering dibisikkan warga dengan nada takut. Banyak orang percaya ia bisa mengirim santet, tapi juga bisa menghancurkan hidup seseorang bila salah jalan. Bu Surti berdiri sebentar menelan ludah sebelum mengetuk pintu kayu yang sudah rapuh. Siapa? Suara serak terdengar dari dalam. Saya Bu Surti. Istri Pak RT, jawabnya dengan suara bergetar. Pintu terbuka perlahan, menampakkan wajah Mbah Rondo yang penuh keriput. Matanya tajam, rambutnya putih kusut, dan tubuhnya membungkuk. Aroma dupa langsung menyengat hidung Bu Surti. Masuklah kalau memang kau berani, kata Mbah Rondo singkat. Bu Surti melangkah masuk dengan hati-hati. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya lilin merah. Di sudut terlihat beberapa benda aneh. Kendi berisi air keruh, keris tua berkarat, dan boneka jerami yang tertancap jarum di beberapa bagian. Suara tikus berlari di atap menambah rasa seram. Apa maumu datang kemari? Tanya Mbah Rondo sambil duduk bersila. Bu Surti menarik napas panjang, lalu menjawab lirih, saya ingin Siti, janda itu celaka. Saya ingin dia tidak bisa lagi mengganggu rumah tangga orang. Tolong Mbah Rondo menatapnya lama seakan menimbang. Kau tahu apa risikonya? Santet yang dilakukan pada malam Jumat Kliwon itu tidak main-main. Kalau salah langkah, santet bisa berbalik pada pengirimnya. Bu Surti menunduk. Saya tidak peduli. Yang penting dia tidak bisa lagi membuat suami saya berpaling. Dukun tua itu terkekeh pelan. Kau dikuasai cemburu. Baiklah, kalau itu mauku aku akan turuti. Tapi ada syaratnya. Apa itu Mbah? Kau harus membawa ayam hitam, kembang 7 rupa, kain kafan bekas, dan sebagian harta. Tanpa itu, ritual tidak bisa berjalan. Bu Surti menggigit bibir. Ia sudah mempersiapkan semuanya sejak malam tadi. Dari dalam tas kain, ia mengeluarkan ayam hitam yang diikat, kembang, kain kafan berbau tanah, dan perhiasan emas berupa gelang serta cincin. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menyerahkan semuanya. Mbah Rondo menerima dengan tenang. Ia mengambil boneka jerami baru, lalu memandang Bu Surti. Kau punya sesuatu milik perempuan itu? Bu Surti mengangguk. Dari dalam saku, ia mengeluarkan sehelai rambut yang diam-diam ia ambil dari sisir Siti saat bertamu beberapa hari lalu. Ini Mbah Rondo tersenyum tipis.
Ia menempelkan rambut itu di kepala boneka, lalu menyalakan dupa lebih banyak. Asap hitam pekat memenuhi ruangan membuat Bu Surti terbatuk. "Jangan bergerak, dengarkan baik-baik," ucap Mbah Rondo sambil memejamkan mata. Ia mulai membaca mantra dengan suara rendah. Bahasa yang diucapkannya tidak bisa dimengerti, seperti suara orang bergumam dari perut. Tiba-tiba suara aneh terdengar dari belakang gubuk. Jeritan wanita panjang dan menusuk telinga. Bu Surti merinding. Kakinya ingin berlari tapi tubuhnya seperti terpaku. "Mbah, itu suara apa?" tanyanya dengan wajah pucat. "Diam, kalau kau takut pulanglah. Tapi kalau kau ingin santet ini berhasil, kau harus rela mendengarnya," jawab Mbah Rondo dingin. Bu Surti menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar jelas di kepalanya. Tangannya gemetar, air matanya hampir keluar. Namun pikirannya yang dipenuhi cemburu membuatnya tetap bertahan. Ia rela menanggung semua rasa takut demi melihat Siti celaka. Setelah beberapa saat, Mbah Rondo mengambil jarum besi panjang. Dengan perlahan, ia menancapkan jarum itu ke perut boneka jerami. Api lilin bergetar hebat, asap dupa semakin pekat. "Mulai malam ini, sakitnya akan ia rasakan," ucap Mbah Rondo buat Bu Surti menelan ludah. "Benarkah, Mbah? Dia akan merasakan sakit itu?" "Iya, tapi ingat kalau hatimu goyah santet bisa berbalik. Jangan pernah ragu." Bu Surti mengangguk cepat meski jantungnya berdegup keras. Ia ingin segera keluar dari tempat itu, tapi kakinya terasa berat. Suara-suara aneh masih terdengar. Gonggongan anjing, tangisan bayi, dan derap langkah di luar gubuk padahal tidak ada siapapun. Setelah ritual selesai, Mbah Rondo menyimpan boneka jerami itu di dalam kendi besar yang ditutup kain merah. "Mulai malam Jumat Kliwon ini dia akan merasakan azabnya," katanya. Bu Surti menarik napas panjang. Tubuhnya lemas tapi hatinya merasa lega bercampur takut. Ia menunduk memberi salam, lalu berjalan keluar dari gubuk. Udara malam menyambut dengan dingin yang menusuk tulang. Di perjalanan pulang, pikirannya masih berkecamuk. Yula membayangkan wajah Siti yang kesakitan, sekaligus merasa dihantui suara-suara aneh tadi. Hatinya tidak sepenuhnya tenang, tapi rasa cemburu yang menumpuk membuatnya yakin tidak ada jalan lain. Setibanya di rumah, Bu Surti duduk di kursi dengan tubuh gemetar. Gelang emas di tangannya kini tinggal satu. Sebagian sudah ia serahkan sebagai imbalan. Ia menatap kosong ke dinding, mendengar detak jam yang sama seperti semalam. Namun kali ini detakan itu terasa lebih keras, seperti mengingatkannya bahwa keputusan yang ia ambil tidak bisa ditarik kembali. Ia memejamkan mata, mencoba tidur, tapi bayangan boneka jerami yang ditusuk jarum terus muncul. Bau dupa masih menempel di hidungnya, dan dalam hatinya ada rasa takut yang ia sendiri tidak berani akui. Wajahnya pucat, mata merah karena tidak bisa tidur. Detak jam dinding terdengar jelas, semakin lama semakin membuat jantungnya berdebar. Ia menatap kosong ke depan, seolah masih melihat asap dupa pekat dari gubuk Mbah Rondo. Bau menyengat masih melekat di hidungnya, meski ia sudah lama meninggalkan tempat itu. Di sisi lain desa, rumah Siti yang sepi mendadak dipenuhi kegelisahan. Menjelang tengah malam, tubuhnya mulai menggigil tanpa sebab. Peluh dingin membasahi keningnya. Napasnya tersengal dan perutnya terasa diremas dari dalam. Jemiriti sambil berpegangan pada dinding, berusaha menahan rasa sakit. Matanya memerah, bola matanya seperti berputar tidak terkendali. "Astagfirullah, tolong." Suara Siti lirih, hampir tidak terdengar. Jeritannya akhirnya pecah. "Tolong, ada apa dengan saya?" Suara itu membangunkan tetangga. Pintu rumah Pak Darma terbuka, lalu disusul rumah-rumah lain. Beberapa orang berlari kecil menuju rumah Siti. Namun begitu melihat Siti tergeletak sambil menggeliat, mereka saling pandang dengan wajah curiga. Paling-paling pura-pura lagi. "Cari perhatian saja," kata seorang ibu dengan nada dingin. "Betul, dari dulu juga kelakuannya begitu," sahut yang lain. Siti mencoba bangkit, tapi tubuhnya terhuyung. Ia jatuh lagi ke lantai, wajahnya pucat pasi. Nafasnya tersengal. "Ada jarum. Ada jarum di tubuh saya. Tolong keluarkan." Ucapan itu membuat warga makin berbisik. "Lihat, sekarang mainnya lebih parah." "Jarum," katanya, bisik seorang bapak dengan nada sinis. Pak Darma yang paling dekat maju mendekat. "Sudahlah, jangan begitu. Ini orang lagi kesakitan. Kita bantu dulu." Namun istrinya langsung menahan lengannya.
Kamu jangan ikut campur. Perempuan itu hanya akting. Kalau kita ikut-ikut, nanti malah dituduh macam-macam. Pak Dharma menghela napas bingung antara menolong atau menuruti istrinya. Sementara itu Siti terus merintih. Ia memegangi perutnya, lalu menggeliat seolah ada sesuatu yang menusuk dari dalam. Air matanya jatuh, ia menatap warga dengan tatapan memohon. Tolong saya, sumpah bukan pura-pura. Katanya terputus-putus, ketegangan semakin meningkat ketika suara keras terdengar dari atap rumah Siti. Seperti ada benda berat jatuh menghantam genteng. Warga serempak menoleh ke atas namun tidak ada apapun. Tidak ada batu, tidak ada hewan, hanya suara yang bergema. Ya Allah, itu suara apa? Bisik seorang remaja yang ikut menonton. Sudah, jangan lihat. Pulang saja, nanti ikut kena bala, kata seorang bapak sambil menarik anaknya. Beberapa warga langsung kabur meninggalkan halaman rumah Siti. Mereka tidak mau berlama-lama di tempat yang dianggap sudah diganggu makhluk halus. Namun sebagian warga tetap bertahan, meski wajah mereka penuh keraguan. Sid, kalau kau memang tidak salah, kenapa bisa begini? Mengaku sajalah. Apa kau main ilmu hitam? Tanya seorang ibu dengan nada menekan. Siti terisak. Saya tidak tahu apa-apa. Sumpah, saya tidak bisa menahan sakit ini. Jangan bohong. Tadi kau sendiri bilang ada jarum di tubuhmu. Siapa yang bisa masukkan jarum ke badan kalau bukan orang yang pakai ilmu? Kata yang lain. Siti memeluk tubuhnya, menggeliat kesakitan. Suara napasnya makin berat, wajahnya makin pucat. Rasa sakit terus memuncak, membuatnya tidak mampu menjelaskan apapun lagi. Pak Dharma yang masih ragu akhirnya berjongkok di sampingnya. Kalau memang sakit beneran, kita bawa ke rumah bidan. Jangan ditinggal begini. Istrinya kembali menahan dengan keras. Aku bilang jangan! Kalau ini ulah setan, nanti rumah bidan juga kena. Kalau dibiarkan dia bisa mati, Ibu. Balas Pak Dharma dengan nada tinggi. Pertengkaran kecil itu membuat warga lain semakin bingung. Ada yang ingin menolong, ada yang setuju dibiarkan. Sementara Siti hanya bisa merintih dengan suara semakin lemah. Di dalam rumah, lampu minyak bergoyang. Bayangan dinding menari tak wajar. Suasana semakin menakutkan. Suara benda jatuh dari atap terdengar lagi, kali ini lebih keras. Genteng bergetar membuat warga yang masih bertahan saling pandang ketakutan. Sudah, aku pulang. Ini bukan urusan manusia lagi, kata seorang bapak sambil berlari keluar. Satu persatu warga mundur, menyisakan hanya sedikit orang di dalam rumah. Siti masih tergeletak di lantai, tubuhnya menggeliat. Dia berulang kali menyebut ada jarum di dalam perutnya. Suaranya parau, matanya berair dan tangannya terus mencakar lantai. Pak Dharma berusaha menenangkannya. Sabar, Sid, tarik napas, tenang. Namun ucapan itu tidak membuat keadaan lebih baik. Siti justru menjerit keras, tubuhnya kaku, lalu terjatuh dengan hentakan. Nafasnya terengah-engah, seakan ada sesuatu yang benar-benar mengikat tubuhnya dari dalam. Istri Pak Dharma akhirnya ikut bicara. Sudahlah, kalau memang ini balasan biar saja. Jangan kita ikut campur. Tuhan lebih tahu. Kata-kata itu membuat Siti menangis. Joye merasa ditinggalkan, diperlakukan seperti orang berdosa yang pantas menderita. Padahal ia tidak tahu apa-apa. Rasa sakit membuatnya hampir tidak bisa berpikir. Malam itu berjalan lambat, penuh ketegangan. Suara hewan malam terdengar semakin jelas. Cengeng menembus celah rumah, membuat lampu bergoyang terus. Warga yang tersisa semakin sedikit, hingga hanya tinggal beberapa orang yang masih bertahan dengan wajah penuh ragu. Siti tetap terbaring, tubuhnya gemetar hebat. Setiap detik rasa sakitnya semakin parah. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menahan. Meski bibirnya terus bergetar menyebut kata tolong. Malam itu menjadi awal penderitaan yang tak bisa ia hentikan sendiri. Dan warga yang menyaksikan hanya bisa meninggalkan tanda tanya yang semakin besar di hati mereka. Lampu minyak bergoyang pelan. Bayangan di dinding tampak bergerak karena angin yang masuk lewat celah. Orang-orang yang bertahan duduk gelisah. Sebagian menunduk, sebagian menatap pintu, seolah siap lari jika ada suara aneh lagi. Siti terbaring di tikar, napasnya berat dan pendek. Ia tidak tidur, hanya menunggu rasa sakit berkurang. Tetapi rasa itu seperti menempel di perut dan dada. Tidak ada yang berani bicara panjang. Semua menunggu sampai azan subuh. Lalu satu persatu pulang dengan wajah letih. Pagi datang tanpa ramai. Jinwaski sekali seperti biasa.
namun pembicaraan tetap kembali pada kejadian semalam. Ada yang menyalahkan Siti, ada yang menyalahkan setan, ada yang memilih diam. Menjelang sore, kabar beredar kalau keluarga Siti meminta bantuan Pak Ustaz. Mereka bilang tidak sanggup jika harus menunggu malam berikutnya tanpa pegangan. Suara-suara kecil di warung menyindir, tetapi ketika matahari turun, banyak juga yang diam-diam ingin ikut melihat, entah untuk menolong, entah untuk memastikan gosip mereka punya dasar. Siti sendiri duduk bersandar, wajahnya pucat dan bibirnya kering. Ia hanya minum air hangat dan tidak sanggup menelan apapun. Menjelang malam, halaman rumah Siti mulai terisi. Ada ibu-ibu yang memeluk kain panjang. Ada bapak-bapak yang memegang tasbih. Ada anak muda yang pura-pura berani namun matanya gelisah. Pak Ustaz datang dengan langkah tenang. Usianya tidak muda, tetapi suaranya tegas dan sorot matanya jelas. Ia memberi salam, lalu duduk dekat Siti tanpa banyak basa-basi. Kita baca doa. Semoga semua diberi jalan, katanya. Warga menjawab pelan sebagian menahan napas. Di meja kecil 2 lilin menyala. Di sudut ruangan, botol air putih yang baru dibuka diletakkan dalam jangkauan. Pak Ustadz membuka tilawah pelan, lalu mulai membaca doa dengan lantang. Suaranya stabil, tata bacaan jelas, tidak terburu-buru. Pada ayat pertama Siti mengejang. Tangannya menekan perut, matanya memerah, dan giginya saling mengerat. Sabar, ikut tarik napas, ucap Pak Ustaz tanpa menghentikan bacaan. Doa mengalun lagi, lebih panjang. Saat kalimat berikutnya keluar, tubuh Siti bergetar keras. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Ibu-ibu yang duduk di belakang saling berpegangan. Seorang bapak melangkah mundur, menatap lilin yang tiba-tiba mengecil. Ustaz, kenapa begitu? Bisik seorang tetangga. Terus pegang doa, jawab Pak Ustaz pendek lalu kembali melantunkan ayat. Pada bacaan ketiga, salah satu lilin padam sendiri. Tidak ada tangan menyentuhnya dan angin terasa biasa saja. Warga serentak menoleh. Astagfirullah, terdengar dari beberapa mulut. Pak Ustaz tidak berhenti. Dia meminta salah satu pemuda menyalakan lilin lagi. Api menyala lalu meredup kemudian stabil. Siti meritih, memediam, lalu menoleh ke kiri dan ke kanan seperti mencari sesuatu. Suara dari tenggorokannya berubah berat. Aku tidak mau, kata suara itu datar dan dingin, bukan suara Siti yang biasa. Semua orang terpaku. Mata Siti terbuka namun sorotnya kosong. Bibirnya bergerak pelan lalu terdengar lagi. Malam ini malamku. Malam Jumat Kliwon menagih darah. Ucapan itu membuat ruangan mendadak lebih dingin. Seorang ibu berdiri mendadak dan hampir jatuh. 2 orang pemuda memapahnya keluar sambil menunduk. Tidak berani menatap ke arah Siti. Di belakang ada yang mulai menangis pelan. Diamkan. Kita baca lagi, kata Pak Ustadz, suaranya tetap tenang. Ia mengangkat telapak tangan, lalu membaca ayat berikutnya. Siti mengerang, lalu suara dingin itu menyaut. Pergi. Lilin kedua ikut padam. Ruangan jadi gelap separuh. Hanya sisa nyala tipis dari lampu minyak di sudut. Nyalakan lagi, ucap Pak Ustadz. Tangannya tidak berhenti. Ia membisikkan beberapa doa di mulut Siti, lalu meneteskan sedikit air ke bibirnya. Di tengah warga, bisik-bisik mulai berubah jadi tuduhan. Dia pasti simpan ilmu, kata seorang bapak pelan. Sejak dulu juga aneh. Seorang ibu menimpali. Daripada begini terus, bawa saja ke rumah sakit. Balasan datang cepat. Kalau ini urusan gaib, dokter tidak akan paham. Perdebatan kecil itu memecah barisan duduk di belakang. Ada yang mengangguk ke usulan rumah sakit. Ada yang menggeleng keras sambil menatap Pak Ustaz. 2 pandangan saling berbenturan, dan tidak ada yang berani lebih keras karena suara doa masih mengisi ruangan. Pak Ustaz berhenti sejenak lalu berkata singkat, yang yakin bantu doa tetap duduk, yang ragu berdiri di luar. Jangan ribut. Perintah itu membuat suasana lebih teratur. Beberapa orang keluar berdiri di serambi, namun mereka tetap mengintip lewat jendela. Di dalam Pak Ustadz menutup mata, memperlambat bacaan lalu mempertegas setiap lafaz. Siti mengejang lagi. Air mata mengalir tanpa suara. Tangan kirinya mencengkeram ujung tikar sampai jari-jarinya memutih. Ustaz, saya takut, kata seorang remaja. Ketakut tidak membantu siapapun. Diam dan ikut saja, jawabnya tetap fokus. Dia memberi isyarat pada 2 pemuda untuk duduk lebih dekat. Bukan untuk menahan, tetapi untuk berjaga kalau Siti pingsan.
Teh putih dipindah ke gelas kecil, diletakkan dekat kepala Siti. Lilin dinyalakan lagi, api bergetar lalu tenang. Doa mengalun, warga mengikuti pelan. Saat bacaan mencapai bagian tertentu, Siti memutar kepala, menatap kerumunan. Bola matanya bergerak cepat lalu berhenti pada satu titik. Tatapan itu jatuh pada Bu Surti yang berdiri di barisan belakang. Sejak tadi ia diam, wajahnya pucat. Tangan memegang bahu seorang tetangga agar tidak goyah. Siti menatapnya lama, tajam tanpa berkedip. Tidak ada teriakan, tidak ada kata, namun arah pandang itu tegas. Bu Surti menelan ludah, kakinya bergetar. Kenapa dia lihat aku? Bisiknya ke tetangga. Tidak ada jawaban. Tetangganya menunduk, pura-pura tidak mengerti. Pak Ustaz sempat menoleh sekilas, lalu kembali fokus, memilih tidak menanggapi kejadian itu. Siapa yang kau lihat? Tanya Pak Ustaz, suaranya rendah. Siti tidak menjawab. Bibirnya bergerak, namun keluar hanya hela napas berat. Kau tidak sendiri, kata suara dingin itu lagi, lebih pelan, seperti bicara dari belakang tenggorokan. Warga di luar serentak mundur setapak. Dua anak muda yang berdiri di serambi saling mencubit lengan sendiri, agar tidak lari. Di dalam, beberapa ibu memalingkan wajah, tidak kuat menatap mata Siti yang tidak memancarkan rasa apapun. Bacaan jangan putus, ucap Pak Ustaz pada dirinya sendiri, lalu kembali melanjutkan doa. Lilin meredup, berkelip, lalu padam lagi. Kali ini padamnya bersamaan. Gelap menelan ruangan, menyisakan lampu minyak di sudut yang cahayanya tidak kuat. Tenang, jangan panik, kata Pak Ustaz. Seorang pemuda buru-buru menyalakan korek, menghidupkan satu lilin lebih dulu. Si menyala, cahayanya menampakkan wajah Siti yang berkeringat dan pucat, serta mata beberapa orang yang membesar karena takut. Perdebatan di belakang tidak berhenti. Saya bilang bawa ke rumah sakit, kata seorang ibu, suaranya sedikit keras. Kalau dibiarkan bisa makin parah. Seorang bapak menimpali. Kalau ini karena santet, dokter bisa apa? Seseorang lagi menambahkan, jangan sebut santet sembarangan, nanti masalah makin panjang. Suara-suara itu saling tumpang tindih, membuat udara terasa berat. Pak Ustaz menoleh, saya minta diam. Kita selesaikan bacaan. Setelah itu keluarga yang putuskan. Kata-kata itu memotong keributan. Orang-orang kembali duduk, meski wajah mereka menyimpan penolakan. Doa kembali berjalan. Kali ini Pak Ustaz mempercepat irama sedikit. Bukan karena tergesa, tetapi agar tidak memberi ruang pada suara-suara lain. Siti meringis. Sakit, katanya lirih, kembali suaranya sendiri. Di sini seperti ada yang menusuk. Ia menunjuk perutnya. Pak Ustaz mengangguk, lalu menyentuhkan ujung jarinya ke tempat yang ditunjuk sambil membaca doa yang lebih pendek. Tarik napas. Dewas pelan sih, katanya. Siti mencoba mengikuti, meski dadanya seperti ditindih beban. Dia menarik napas tipis, menahan lalu melepaskan pelan. 2 kali, 3 kali sampai wajahnya sedikit tenang. Dari barisan belakang, suara sinis terdengar lagi. Kalau dia memang tidak salah, kenapa bisa begini? Ucap seorang ibu. Tidak ada yang membalas, namun kalimat itu menggantung di udara. Bu Surti menutup mulutnya rapat, tidak berani menambah komentar. Tatapan Siti tadi masih terasa di kulitnya. Really wary she pausing dan ingin keluar. Tetapi langkahnya kaku seperti tertahan lantai. Tetangga di sebelahnya berbisik, kalau pusing duduk saja. Bu Surti mengangguk, namun matanya tidak lepas dari tikar tempat Siti terbaring. Pak Ustadz mengambil gelas, menyuruh Siti minum seteguk. Air itu terasa hambar, tetapi cukup untuk membuat tenggorokannya tidak kering. Kita lanjut. Jangan diselak, katanya. Warga mengangguk. Doa dinaikkan lagi, dan ruangan kembali penuh suara bacaan. Tidak ada dentuman dari atap, tidak ada benda jatuh, tetapi tegang tidak berkurang. Semua orang menunggu sesuatu, entah berupa pertanda baik atau tanda berhenti. Waktu berjalan perlahan, seperti menunda jawaban yang diharapkan. Pada bacaan terakhir Siti diam. Tubuhnya tidak bergetar, matanya terpejam dan napasnya lebih teratur. Pak Ustaz mengakhiri doa dengan kalimat penutup yang singkat. Ia tidak memberi ceramah, hanya mengusap kepala Siti dan mundur setapak. Sudah, sekarang beri dia waktu, ucapnya. Warga tidak bersuara. Ada yang menarik napas panjang, ada yang menunduk, ada yang langsung berdiri ingin pulang. 2 pemuda mematikan satu lilin agar tidak panas. Lampu minyak masih menyala. Cahayanya kecil tetapi cukup untuk membuat ruangan tidak gelap total. Siti membuka mata perlahan. Tidak ada teriakan, hanya pandangannya yang masih berat.
Ia menatap langit-langit sebentar, lalu menoleh. Tatapannya bertemu dengan kerumunan, bergerak pelan dan berhenti lagi pada wajah Bu Surti. Tidak ada kata, hanya mata yang saling bertahan beberapa detik. Lalu Siti memejam lagi. Bu Surti menarik napas panjang, namun dadanya tetap sesak. Tangan yang memegang bahu tetangga terasa dingin. Ia ingin bicara, tetapi kata-katanya hilang. Sisa doa masih menggantung di udara rumah Siti, dan sebagian warga pulang dengan wajah muram. Di rumah lain, Bu Surti tidak bisa tidur. Kami berbaring di dipan. Tubuhnya terasa gatal di lengan dan leher. Awalnya ia mengira hanya gigitan nyamuk, tapi rasa itu semakin kuat. Saat ia menggaruk, muncul bintik merah kecil yang perih. Ia menutup tubuh dengan kain panjang, berharap pagi tiba lebih cepat. Pagi itu wajah Bu Surti tampak kusam. Bintik merah sudah menyebar di pipi. Pak RT menatapnya heran. "Kenapa wajahmu begitu, Bu?" tanyanya. "Entahlah, mungkin alergi," jawab Bu Surti singkat. Pak RT hanya mengangguk, tapi sejak itu sikapnya berubah. Ia tidak lagi mau duduk dekat, bahkan mulai memilih tidur di ruang tamu. Bu Surti merasa tersinggung, namun ia tidak bisa protes. Gatal di tubuh semakin parah, dan tatapan suaminya penuh jijik membuat batinnya semakin berat. Siang menjelang sore, gosip pun berbalik. Di warung, ibu-ibu membicarakan keadaan Bu Surti. Katanya mukanya penuh bintik merah, kasihan juga, ucap satu. Kasihan apanya? Jangan-jangan balasan. Kemarin paling keras mulutnya, saut yang lain. Bu Surti mendengar kabar itu dari tetangganya. Ia merasa malu, seolah semua mata kini mengarah padanya. Perasaan terpojok membuat hatinya semakin kacau. Malamnya, ia memutuskan kembali ke gubuk Mbah Rondo. Gubuk itu tetap sunyi, hanya suara bambu bergesekan. Saat masuk, Bu Surti langsung mengadu. "Mbah, kenapa tubuh saya begini? Kenapa wajah saya rusak?" Mbah Rondo menatapnya datar. "Itu akibat dari pilihanmu sendiri. Aku sudah bilang santet di malam Jumat Kliwon bisa berbalik. Kau yang menanggungnya. Tapi saya bayar mahal, saya bawa sesajen lengkap." Balas Bu Surti dengan nada tinggi. "Bayar atau tidak, hukum tetap berjalan. Kau tidak bisa melawan." Bu Surti gemetar. Ia tidak menerima jawaban itu, tapi tidak berani melawan lebih jauh. Ia pulang dengan perasaan hancur, sementara rasa gatal terus menyiksa. Sejak malam itu, suara tangisan perempuan terdengar di halaman rumahnya. Pertama samar, lalu semakin jelas. Bu Surti menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap masuk. "Tolong aku, sakit," begitu yang terdengar. Dia menjerit membuat Pak RT terbangun. "Suara siapa itu, Bu?" tanya Pak RT dengan wajah tegang. "Entahlah, saya juga dengar," jawab Bu Surti terbata. Namun Pak RT hanya menggeleng, lalu kembali tidur di ruang tamu semakin menjauh darinya. Gangguan tidak berhenti di situ. Dalam tidur, Bu Surti mulai dihantui bayangan Siti. Dalam mimpi, Siti datang dengan wajah pucat, tubuh penuh jarum, menatapnya tajam. "Kenapa kau lakukan ini padaku?" Suara itu menghantam pikirannya. Bu Surti terbangun dengan napas memburu. Peluh dingin membasahi tubuhnya. Lalu ia mencoba berdoa, tapi lidahnya kelu. Hari demi hari, gosip di desa berubah arah. Warga yang semula membenci Siti mulai ragu. Mereka melihat penderitaannya nyata, bukan sekadar sandiwara. Sebaliknya, Bu Surti yang kini menjadi bahan bisik-bisik. "Dulu dia yang menuduh, sekarang malah sakit sendiri," kata seorang tetangga. Jawaban itu membuat posisi Bu Surti makin terpojok. Setiap kali melangkah keluar rumah, ia merasa tatapan orang menusuk. Tubuhnya masih gatal, wajahnya penuh bintik, dan malamnya selalu terganggu tangisan tak jelas. Suaminya tidak lagi bicara banyak, hanya diam dengan wajah kecewa. Bu Surti menunduk dalam diam, batinnya hancur, namun tidak ada tempat untuk mengadu. Malam kembali datang, dan udara desa terasa berat. Bu Surti duduk di kursi kayu, menatap pintu yang setengah terbuka. Suara itu datang lagi, tangisan lirih perempuan, seolah berdiri tepat di halaman. Dadanya sesak, jari-jarinya mencengkeram kain sarung, dan matanya panas. Ia ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Malam itu hanya menyisakan perasaan tertindih, seolah semua yang ia lakukan kini berbalik menekan dirinya sendiri. Malam Jumat Kliwon berikutnya pun datang, dan rasa takutnya makin menebal. Sejak sore udara desa sudah berat. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya.
Dedaunan bambu berderak keras, dan anjing-anjing menggonggong panjang tanpa henti. Warga memilih menutup pintu lebih awal. Lampu dimatikan rapat seolah tidak ingin diganggu apapun malam itu. Di rumah Siti, keadaan berubah. Perempuan itu yang sejak beberapa hari merintih kesakitan kini, justru bisa duduk lebih tegak. Peluhnya sudah kering, dan nafasnya lebih teratur. Keluarganya merasa lega meski masih diliputi was-was. Malam terasa tenang di rumahnya, meski suara angin dan gonggongan anjing tetap membuat hati berdebar. Sementara itu, di rumah Bu Surti, tubuhnya tiba-tiba jatuh tersungkur. Ia berteriak keras membuat Pak RT panik. "Bu, kenapa ini?" teriak suaminya. Tubuh Bu Surti menggeliat, wajahnya memerah. Lalu dalam hitungan menit kulitnya mulai membengkak cepat. Bisul bernanah muncul di lengan, leher, hingga wajah. Dia menjerit minta tolong. Suaranya menggema ke jalanan desa yang sepi. "Pak, sakit, tolong saya," teriaknya dengan suara parau. Pak RT kalang kabut. Dia membuka pintu rumah lebar-lebar, berharap ada tetangga yang mendengar. Teriakan itu akhirnya memecah malam. Warga yang tadinya diam di rumah mulai keluar, meski dengan langkah ragu. "Ya Allah, lihat itu," kata seorang ibu sambil menutup mulutnya. Tubuhnya membengkak semua, tambah yang lain dengan wajah pucat. Orang-orang berbondong-bondong datang. Ada yang merasa iba, mencoba mendekat. Ada juga yang langsung mundur, takut ikut terkena celaka. "Jangan dekat-dekat, bisa ketularan," bisik seorang bapak. Pak RT berteriak, "Tolong istriku." "Jangan hanya lihat." Namun warga tetap ragu. Sebagian berdiri jauh, sebagian berdebat. "Kalau ini santet, kita bisa apa?" kata seorang lelaki. Jawabannya hanya membuat suasana makin kacau. Di gubuknya, Mbah Rondo yang biasanya tenang mendadak gelisah. Ia sedang duduk di depan dupa yang menyala ketika mendengar suara bisikan aneh dari luar. Api dupa yang semula stabil tiba-tiba padam. Padahal tidak ada angin masuk. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Dia menyadari sesuatu yang buruk. Santet yang ia kirim telah berbalik arah. Tidak, dunia tidak seharusnya begini, gumamnya. Ia buru-buru menyalakan dupa baru, menyiapkan mantra untuk menahan arus balik. Namun begitu ia mulai membaca, api lilin meredup lalu padam sendiri sebelum bacaan selesai. Kegelapan melingkupi gubuknya, menyisakan aroma hangus yang pekat. Di desa, jeritan Bu Surti makin kencang. Tubuhnya terus membengkak, wajahnya rusak tak bisa dikenali. Pak RT mencoba memegang tangan istrinya, tapi ia langsung terhuyung mundur karena jijik. "Mami, bertahanlah," ucapnya dengan suara bergetar. Warga yang berdiri di sekeliling semakin kacau. Ada yang menutup mata, ada yang berlari pulang. Ada pula yang berjongkok membaca doa dengan suara terbata. Ketegangan mencapai puncak ketika dari arah jauh terdengar suara gamelan gaib. Suaranya samar, seperti berasal dari balik bukit, namun makin lama makin jelas. Irama itu berat, lambat, dan menyeramkan, seolah menandakan ada sesuatu yang menuntut tumbal. "Dengar itu, gamelan," kata seorang pemuda dengan wajah pucat. "Astagfirullah, ini bukan suara manusia," balas bapaknya. Orang-orang makin ketakutan. Beberapa anak kecil menangis keras, ditarik pulang oleh orang tuanya. Sisa warga hanya berani berdiri di kejauhan, menatap tubuh Bu Surti yang terus menggeliat di tanah. Jeritannya serak, suaranya pecah, dan wajahnya semakin rusak hingga tidak lagi menyerupai dirinya. Pak RT berlutut di samping istrinya tapi tidak tahu harus berbuat apa. "Widows, jangan tinggalkan saya," katanya. Namun Bu Surti tidak bisa menjawab jelas, hanya menjerit dengan mulut yang dipenuhi darah dan nanah. Suara gamelan gaib semakin keras, menggema ke seluruh desa. Angin berputar, bambu-bambu berderak, dan anjing-anjing melolong panjang bersaut-sautan. Malam itu semua orang menyadari sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Tapi tidak ada satupun yang mampu menghentikan. Jeritan Bu Surti terus terdengar, menusuk telinga warga yang masih bertahan. Ia hanya bisa meronta, sementara tubuhnya berubah makin mengerikan. Tidak ada obat, tidak ada doa yang sanggup menenangkan. Malam Jumat Kliwon itu benar-benar menjadi malam ketika santet berbalik menelan pengirimnya sendiri, meninggalkan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Angin berputar, hujan rintik turun, dan bulu kuduk warga berdiri.
Di tengah ketegangan itu, cahaya merah tiba-tiba muncul dari arah hutan bambu di ujung desa. Warga yang masih berada di luar rumah saling pandang, lalu berlarian menuju sumber cahaya. Astagfirullah, itu gubuk Mbah Rondo terbakar. Teriak seorang lelaki. Benar saja, api berkobar hebat, menjilat atap rumbia yang lapuh. Padahal hujan sedang turun meski tidak deras. Api seolah tidak peduli air, malah semakin membesar, menyulut suara gemeretak kayu yang terbakar. Warga berkerumun, sebagian panik, sebagian hanya berdiri dengan wajah pucat. Siapa yang bakar? Jangan-jangan ada orang sengaja, kata seorang pemuda dengan nada tinggi. Bukan, ini bukan api biasa. Hujan begini, kok bisa besar sekali? Balas seorang bapak sambil menggeleng. Perdebatan cepat muncul. Ada yang yakin ini balasan dari leluhur. Ada yang bilang Mbah Rondo dihukum gaib karena santetnya melawan arus. Suasana makin ricuh ketika terdengar suara jeritan dari dalam gubuk. Itu suaranya Mbah Rondo. Ucap seorang ibu gemetar, cepat tolong. Namun tidak ada yang berani mendekat. Api terlalu besar, panasnya menjilat hingga ke jarak beberapa langkah. Jeritan itu terdengar lagi, lebih panjang, lalu hilang ketika atap gubuk ambruk. Api terus berkobar, membuat langit malam memerah meski hujan tetap turun. Warga hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan gubuk tua itu dilalap habis. Ini bukan kebetulan. Desa kita sudah jadi tempat tumbal, bisik seorang lelaki tua. Kata-kata itu menyebar cepat membuat orang-orang menunduk. Di sebuah suku desa menekan desakan tidak ada lagi tempat aman. Fide akhirnya mereda menjelang tengah malam, menyisakan puing hitam dan asap tebal. Tidak ada jasad ditemukan. Tidak ada jejak Mbah Rondo. Hanya sisa perasaan ngeri yang membekas di benak semua orang. Sementara itu, di rumah Siti, ia mulai sadar. Matanya terbuka perlahan meski tubuhnya masih lemah. Ibunya meneteskan air ke bibirnya, dan ia bisa menelan sedikit. Alhamdulillah kau bangun, nak, kata ibunya sambil menangis pelan. Siti tidak menjawab, hanya menatap kosong ke atap. Ingatannya masih dipenuhi rasa sakit yang menusuk perut. Suara-suara aneh dan tatapan orang-orang yang menuduhnya. Setiap kali mengingat malam-malam itu, tubuhnya gemetar. Trauma menempel kuat, membuatnya tidak berani bicara banyak. Di luar, gosip belum berhenti. Ada warga yang merasa kasihan pada Siti, namun ada juga yang tetap menuduhnya sebagai pembawa sial. Kalau dia tidak ada, mungkin desa ini tidak begini, ucap seorang ibu di warung. Jangan cepat percaya. Kita semua lihat sendiri bagaimana dia menderita, bantah yang lain. Perdebatan membuat suasana desa semakin tegang. Malam itu tidak ada yang bisa tidur. Bayangan api gubuk yang terbakar masih terbayang jelas di mata warga. Begitu juga suara jeritan yang hilang begitu saja. Dari kejauhan, masih terdengar samar-samar suara tangisan yang tidak jelas asalnya. Desa Randu Alas benar-benar tenggelam dalam ketakutan yang sulit dijelaskan. Meninggalkan malam yang panjang dan batin yang semakin berat. Bergulir dari mulut ke mulut seperti angin yang tidak lelah berputar. Warga membahas api yang melahap gubuk di ujung desa. Membahas jeritan yang terputus. Membahas siapa yang patut disalahkan. Ada yang menunjuk langit, ada yang menyalahkan tanah. Ada yang kembali menyebut nama Siti seakan ia adalah jawaban dari semua ketakutan. Namun di dalam rumah itu, Siti hanya memandang langit-langit. Menghitung napas, berusaha meyakinkan diri bahwa rasa sakit yang menjerat perutnya sudah mulai longgar. Ia sadar tubuhnya pulih pelan, tetapi hatinya tidak kembali seperti semula. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Siti bangun sebelum matahari, menyapu lantai, menjerang air, lalu duduk lama di kursi bambu dekat jendela. Masih menutupi diri dari banyak hal. Pintu tetap terkunci kecuali untuk keluarganya dan dua tetangga yang masih peduli. Bahkan ketika langkah orang berhenti di depan pagar, Siti menahan diri untuk tidak menengok. Dia takut melihat tatapan yang pernah menghukumnya. Tubuhnya memang berangsur kuat, tetapi ingatan tentang malam-malam itu masih mengganduli kepala. Membuatnya enggan berbicara lebih dari yang perlu. Kalau mau, aku temani ke pasar, kata tetangga yang baik hati. Siti menggeleng pelan. Belanja di sini saja. Aku tidak sanggup bertemu banyak orang. Orang sudah mulai mengerti, Sit, balasnya hati-hati. Siti menatap lantai.
Mengerti belum tentu mau minta maaf. Di warung suara pelan berubah menjadi kalimat penuh penegasan. Sebagian warga mulai sadar bahwa iri hati Bu Surti adalah akar dari malapetaka. Mereka mengingat hari ketika Bu Surti menuduh tanpa bukti. Mengingat bagaimana kata-katanya mendorong orang lain untuk ikut menekan. Namun kesadaran tidak selalu diikuti keberanian. Ada yang menunduk saat berpapasan. Ada yang menoleh ke arah lain. Ada yang pura-pura tidak pernah terlibat. Kebenaran terasa berat ketika harus diucapkan di depan orang banyak. Sementara itu, keluarga Bu Surti berdiri di sisi yang tidak mau mundur. Mereka menolak menyebut santet sebagai penyebab sakitnya. Menolak menyalahkan siapapun selain keadaan. Jangan bawa-bawa gaib, kata seorang kerabat dengan suara tajam di depan warung. Seorang bapak menimpali, kami semua lihat sendiri malam itu. Kerabat itu menatap tajam. Yang kalian lihat cuman kepanikan. Jangan jadikan desas-desus sebagai hukum. Perdebatan berhenti di udara, meninggalkan rasa asam yang menempel di lidah semua orang. Tidak ada yang menang, yang ada hanya jarak yang makin jelas antara mereka yang mau mengakui dan mereka yang memilih menolak. Siti mendengar potongan kabar itu dari ibunya. Ia tidak menanggapi panjang. Dia hanya merapikan tikar, mengganti air di kendi lalu duduk lagi. Di kursi bambu yang sama, ia belajar menerima bahwa namanya akan selalu terikat pada kejadian yang tidak ia minta. Yomikda ingin mengulang cerita kepada siapapun. Tidak ingin menambah alasan bagi orang untuk kembali membahasnya. Ia memilih diam, sebab diam membuatnya bisa bernapas tanpa dikejar kalimat orang lain. Kalau ada yang butuh sayur, biar aku antar, kata adik sepupunya. Berusaha ringan, Siti mengangguk. Terima kasih. Aku memang tidak ingin keluar. Takut? Tanya sepupunya pelan. Bukan takut. Kau tidak mau memberi alasan baru untuk orang bicara. Di sisi lain desa, beberapa keluarga mulai mengemasi barang. Ada yang memindahkan lemari ke pikap. Ada yang menutup jendela dengan seng. Ada yang pamit tanpa menoleh. Mereka bilang desa ini sudah tidak ramah bagi tidur yang tenang. Suara gamelan gaib yang muncul setiap malam Jumat Kliwon membuat bayi susah diam, membuat ibu-ibu sulit memejam, membuat bapak-bapak memandang halaman lebih lama daripada biasanya. Mereka memilih pergi ke rumah keluarga di kota atau ke desa tetangga yang katanya lebih terang di malam hari. Kenapa harus pergi? Tanya seorang pemuda pada ayahnya. Kau mau membiasakan diri dengan bunyi yang tidak punya sumber? Jawab si ayah. Pemuda itu diam lalu membantu mengangkat kardus. Jalan desa menjadi saksi langkah yang berat. Kepergian bukan tentang jarak, tetapi tentang rasa yang tidak lagi muat di satu tempat. Mereka yang bertahan hidup dengan was-was. Setiap malam Jumat Kliwon, pintu ditutup lebih awal. Lampu dimatikan dan doa bergema pelan di ruang-ruang sempit. Gamelan gaib tetap datang. Mula-mula samar, lalu mendekat, lalu menjauh seakan mengitari sawah dan pekarangan. Tidak ada yang tahu dari mana bunyinya. Tidak ada yang berani bertanya kepada orang tua yang enggan bercerita. Malam menjadi waktu yang panjang, dan pagi terasa seperti hadiah yang selalu datang terlambat. Siti mendengarnya juga, meski pelan di balik tembok. Dia menutup telinga dengan bantal, bukan untuk menolak, tetapi untuk menjaga hati agar tidak kembali pecah. Setiap bunyi yang lewat membangunkan ingatan, jarum yang seolah menekan dari dalam, tatapan orang yang tidak percaya, dan suara yang keluar dari mulutnya tanpa bisa ia kendalikan. Dia memegang ujung selimut, menunggu bunyi itu menipis, menunggu napasnya kembali teratur. Ketika gamelan menjauh, Siti mengucap syukur pelan, lalu memejam lagi tanpa tidur. Ada tetangga yang berani datang di siang hari untuk meminta maaf, meski tidak banyak. Seorang ibu berdiri di depan pintu, memegang piring berisi sayur lodeh. Dulu aku ikut bicara, katanya dengan wajah menunduk. Aku minta maaf. Siti menatap piring itu sebentar. Terima kasih sudah datang. Aku malu, ujar si ibu. Yang penting selesai di hati, jawab Siti. Ibu itu menahan tangis lalu pamit cepat. Piring tertinggal, uapnya tipis. Siti tidak menaruh dendam pada yang semacam itu. Yang memberatkan justru mereka yang tetap menolak. Yang masih menyebut namanya ketika ayam jantan berkokok dan ketika hujan jatuh pelan di sore hari. Kalimat-kalimat pendek yang dilempar sambil berlalu, tidak ingin disimak,
namun cukup untuk menambah beban. Pak RT menjaga jarak dari percakapan di warung. Ia menaruh kedua tangan di meja kayu dan menatap keluar, seakan mencari tata cara baru untuk hidup di desa yang telah berubah. Orang memandangnya, menunggu komentar. Ia tidak berkata apa-apa. Diamnya bukan pembelaan, bukan juga persetujuan. Diamnya hanya tanda bahwa kalimat apapun akan memecah sesuatu yang rapuh. Di rumah, ia memandangi kursi kosong yang seharusnya diduduki istrinya, dan rasa bersalah bercampur lelah duduk di dadanya seperti batu yang sulit dipindah. Sore tertentu, Pak Ustaz datang menjenguk Siti. Ia duduk di serambi, ditemani segelas teh yang tidak disentuh. "Bagaimana badan?" tanyanya. "Sembuh pelan," jawab Siti. "Kalau sulit tidur, baca pelan saja," kata Pak Ustaz menyebut beberapa ayat. Suara yang keras bukan ukuran. "Yang penting hati tenang." "Aku masih takut," ucap Siti jujur. "Takut itu wajar. Jangan biarkan takutmu dijadikan alasan orang lain untuk bicara lagi." Siti mengangguk. Nasihat itu masuk tanpa memaksa. Ketika Pak Ustaz pamit, ia berdiri dan menatap halaman yang sunyi. Tidak ada yang berubah di luar, namun ada ruang kecil di dada yang terasa agak longgar. Menjelang malam, angin membawa kabar yang tidak punya alamat. Dari rumpun bambu di ujung jalan, terdengar suara langkah yang tidak berhasil ditemukan siapa pemiliknya. Dari sawah, terdengar dengung yang tidak bisa dipastikan asalnya. Warga menutup jendela, menarik tirai, dan memeriksa kunci pintu 2 kali. Mereka tidak saling menuduh lagi malam itu, tetapi juga tidak saling menenangkan. Semua orang belajar diam bersama bunyi yang tidak punya tubuh. Siti menata piring dan gelas, lalu mematikan lampu ruang tengah. Ia duduk di tepi ranjang, memegang selendang suaminya yang sudah lama ia lipat rapi. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengingat wajah, mengingat tawa kecil yang pernah singgah di rumah ini, mengingat sarapan yang dulu sederhana namun lengkap. June paham bahwa kehilangan tidak pernah habis, dan peristiwa yang baru saja lewat menambah lapisan yang tidak mudah diangkat. Ia menarik napas, menatap gelap, dan memutuskan untuk tidak membiarkan namanya direbut oleh kalimat orang lain. "Kalau kau perlu sesuatu, panggil saja," kata ibunya dari ruang depan. "Iya." Balas Siti pelan. Ketika ayam jantan belum berkokok, dan mobil beberapa keluarga yang sudah bersiap pergi. Pagi itu jalan desa dipenuhi roda pikap yang mengaduk tanah basah. Anak-anak melambai ke teman mereka, janji bertemu lagi di hari yang tidak mereka sebut. Rumah-rumah dikunci, kunci dititipkan ke saudara, dan halaman ditinggalkan tanpa pesan. Mereka yang tinggal berdiri di ambang pintu, menonton punggung yang menjauh seperti titik tanpa tanda. Waktu berputar. Siti menolak banyak undangan, menolak banyak ajakan, tetapi tidak menolak hidup. Ia menjemur kasur, menumbuk bumbu, membersihkan rak, dan sesekali memeriksa pintu saat senja seperti kebiasaan baru. Tidak ada yang heroik dalam langkahnya. Namun setiap pekerjaan kecil membawa tubuhnya kembali ke ritme yang tidak menyakitkan. Orang yang benar-benar peduli datang dengan cara yang tidak ribut. Menaruh sesuatu di teras, mengetuk sekali, lalu pergi sebelum pintu terbuka. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Langit menutup cepat, angin mengambil jalan di antara pohon, dan suara gamelan gaib muncul dari tempat yang tidak bisa ditunjuk. Warga yang masih tinggal duduk rapat di ruang dalam. Ada yang berdoa, ada yang menutup mata, ada yang memeluk anak mereka lebih erat dari biasanya. Siti duduk tegak, tidak di tengah, tidak di sudut, hanya di tempat yang cukup untuk bernapas. Ia tidak mencari sumber bunyi sebab bunyi itu bukan untuk dicari. Dia hanya memastikan dirinya tidak lari dari rumah sendiri. "Bisa tidur?" tanya ibunya lirih. "Nanti," jawab Siti. Gamelan gaib meniti udara, pelan lalu dalam. Tidak ada yang memecah bunyi itu dengan teriakan. Tidak ada yang menantangnya dengan kalimat. Desa memilih diam, dan dalam diam itu ada pengakuan bahwa banyak hal tidak bisa dibongkar dengan tangan manusia. Siti menutup mata, menata napas, dan menerima bahwa namanya akan selalu lekat dengan malam ini. Cerita telah usai, tapi bayangan masih mengintai. Sebelum kalian pergi, jangan lupa tekan subscribe dan hidupkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kisah yang lebih mencekam dari malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.